Halo, selamat pagi. Hari ini Rabu 22 Juli 2020. Kita akan membahas yang namanya dimensi 3 oleh saya, Memona. Nah, ini ada gambar dimensi 3 atau yang namanya geometri ruang ya. Kita pelajari kubus dulu. Oke. Di sini ada kubus A B C D E F G H. Pertama sekali saya akan menjelaskan istilah-istilah yang ada pada kubus. Yang pertama ada yang namanya sisi atau yang disebut dengan rusuk. Kita misalkan adalah A cm. Sisi atau rusuk itu adalah AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, dan seterusnya. Ini yang namanya alas, rusuk pada alas. Yang ini namanya rusuk pada bidang tegak. Oke. Yang kedua, diagonal bidang sisi. Sisi di sini yang disebut adalah sisi alas, yaitu ABCD bidangnya, bidang sisi. ABCD bidang alas, sisi alas. Sisi atas CEF GH, sisi yang kanan BC GF, sisi kiri ADHE, sisi yang depan ABFE, sisi yang belakang DCGH. Di sisi. Nah, diagonal bidang sisi itu adalah AC, BD, itu diagonal bidang sisi alas. Lalu ada lagi BG, CF, dan seterusnya. Nah, kalau diagonal bidang sisi itu adalah rumusnya A akar 2 cm. Saya buat tadi di sini contohnya adalah sisi AC, sisi BD, sisi BG, sisi CF, dan seterusnya. Masih banyak lagi ya. Yang ketiga itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu maksudnya adalah dari titik sudut bawah ke titik sudut atas dalam ruang. Misalkan adalah AG, lalu H ke B dalam ruang, bukan AF. AF itu dalam bidang. Nah, ini adalah diagonal ruang, yaitu dari titik sudut bawah ke titik sudut atas dalam ruang, yaitu AG. Itu nilainya adalah A akar 3 cm. Saya buat contohnya. AG, lalu dari B ke titik H, lalu dari D ke titik F, lalu dari C ke titik E. Nah, inilah yang namanya diagonal ruang. Itu nilainya adalah A akar 3, di mana A itu tadi adalah rusuk suatu kubus. Nah, ini adalah istilah-istilah penting yang harus kita tahu dalam kubus, yaitu sisi atau rusuk, lalu diagonal bidang sisi, lalu diagonal ruang. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah jarak. Ya, jarak kemarin saya bilang ada 3. Ada jarak antara titik atau titik ke titik, lalu ada jarak antara titik ke garis, yang ketiga jarak antara titik ke bidang. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah jarak antara titik, yaitu jarak titik ke titik pada bangun ruang. Kita misalkan di sini ada titik A, lalu di sini ada titik B. Nah, manakah jarak antara titik A dan titik B? Jaraknya adalah kita hubungkan titik A dan titik B, maka didapatlah sebuah garis AB. Nah, pada bangun ruang kita akan bentuk segitiga siku-siku untuk mencari panjang sisi AB ini. Kita tarik garis horizontal, lalu kita tarik garis vertikal, sehingga terbentuklah segitiga siku-siku. Siku-sikunya kita misalkan siku-siku di C. Jarak titik A ke B adalah panjang garis AB.
Nah, pada segitiga ABC, siku-siku di C, maka berlakulah rumus Pitagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat, sehingga didapatlah nilai dari AB. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil untuk mencari jarak titik ke titik pada bangun ruang yaitu pertama, munculkan segitiga siku-siku atau kita ambil yang tegak lurus. Nah, di sini jarak antara titik ke titik itu kita buat sebagai sisi miring, sehingga kita harus mencari yang tegak lurusnya atau kita munculkan segitiga siku untuk mencari sisi miringnya. Lalu kesimpulan yang kedua, kebanyakan menggunakan konsep teorema Pitagoras yang ini tadi, tapi tidak selalu ya. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Hitunglah nomor 1 jarak titik A ke titik E. Jarak titik A ke titik E yaitu sudah digambarkan garis, yaitu garis AE, di mana garis AE ini adalah rusuk dari kubus. Maka jarak titik AE adalah 4 cm. Karena apa? Karena rusuk atau sisi setiap kubus itu sama, yaitu 4 cm. 4 cm semua, 4 cm. Maka jarak titik A ke E adalah 4 cm. Nomor 2, jarak titik A ke titik C. Jarak titik A ke titik C yaitu ini, jarak AC. Kita buat di bawah gambarnya. Ini gambarnya jarak titik A ke C. Nah, jarak ini kita misalkan sebagai sisi miring, maka dari kesimpulan tadi harus kita munculkan yang namanya segitiga siku-siku, atau kita mencari yang namanya sisi yang tegak lurus. Nah, di sini kalau kita bayangkan sisi AC, kita ambil segitiganya adalah segitiga ABC. Kenapa? Karena AB dan BC itu tegak lurus. Jadi kita ambil yang segitiga siku-siku atau yang tegak lurusnya. Maka kita buatkan di sini. Ini titik B. Ini kalau kita gambarkan pada bidangnya. Kalau ini tadi diagonal ruang. Nah, jadi sini sisi AC kita anggap sebagai sisi miringnya. Jarak itu adalah sisi miring, sehingga kita harus memunculkan segitiga siku-siku, yaitu kita ambillah segitiga ACB. Kenapa kita ambil segitiga ACB? Karena AB dan BC itu tegak lurus. Ya, segitiga siku-siku kan segitiga yang salah satu sudutnya tegak lurus. Nah, maka di sini AB itu adalah rusuk, yaitu 4 cm, dan BC itu juga adalah rusuk, yaitu 4 cm. Maka panjang AC bisa kita gunakan teorema Pitagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya adalah 32. Maka AC sama dengan akar dari 32, atau kita sederhanakan 32, 16 dikali 2. Maka hasilnya 4 akar 2 cm. Nah, ini dia. Inilah jarak dari titik A ke titik C, yaitu 4 akar 2 cm. Seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya, AC itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi rumusnya adalah A akar 2, di mana A itu adalah rusuk. Kalau tanpa rumus yang ini, kita bisa dapatkan A akar 2, berarti rumusnya adalah 4 akar 2. Ini sama, ini kalau pakai jalannya. Nomor 3, jarak titik A ke titik G. Jarak titik A ke titik G disebut diagonal ruang. A ke titik G diagonal ruang. Di awal sudah saya jelaskan kalau diagonal ruang rumusnya adalah A akar 3, maka hasilnya nanti adalah 4 akar 3. Nah, bagaimana mencari jarak dari titik A ke titik G? Mari kita lihat yang di bawah ini. Nah, ini dia jarak titik A ke titik G dari gambar diagonal ruang tadi ya. Saya pindahkan bawah jarak titik A ke titik G. Nah, pertama-tama kita harus membayangkan jarak itu sebagai sisi miring. Maka yang pertama sekali kita lakukan, kita harus memunculkan yang namanya segitiga siku-siku, atau kita harus mencari yang tegak lurusnya. Nah, kita perhatikan kubus di atas. Jarak dari A ke G ini kita munculkan segitiga siku-sikunya. Mana yang dapat segitiga siku-sikunya? Yaitu segitiga A, G, C. Ini dia, segitiga A, G, C. Kenapa segitiga AGC? Karena segitiga AGC tegak lurus di C.
Ini dia saya pindahkan di bawah, segitiga AGC, tegak lurus di C. Ini dia. Jadi di sini untuk dimensi 3 kita harus pintar membayangkannya. Nah, kita cari tadi jarak A ke G. Harus kita munculkan segitiga siku-siku, maka saya ambillah segitiga AGC. Nah, ini dia segitiganya, segitiga AGC. Nah, jadi di sini dapat saya katakan kesimpulan dia itu tegak lurus adalah bidang tegak. Bidang tegak ini adalah bidang tegak ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Ini bidang tegak. Bidang tegak selalu tegak lurus dengan bidang alas. Ini bidang alas ya. A, B, C, D. Bidang ataupun bidang atas yaitu E, F, G, H. Ingat, yang tegak lurus itu tegak lurus jika bidang tegak ya, bidang tegak dan bidang alas. Jadi bidang tegak dan bidang alas atau bidang atas itu selalu tegak lurus. Tapi dia harus dengan salah satu rusuknya. Ingat, tapi dia harus dengan salah satu rusuknya. Misalkan CG tegak lurus dengan AC atau CA ya, ini salah satu rusuknya kan. Lalu kalau kita bilang ini adalah bidang tegak ya, BC GF. Kalau GB dan BD itu bukan tegak lurus. Kenapa? Karena dia bukan salah satu rusuk. BG itu bukan rusuk dan DB itu juga bukan rusuk. Jadi DB dan GB itu bukan tegak lurus. Yang tegak lurus adalah bidang tegak dan bidang alas, tapi dia harus dengan salah satu rusuknya. Contoh lainnya adalah AB dan BG itu tegak lurus. Kenapa saya bilang AB dan BG? AB adalah salah satu sisi pada bidang alas dan BG adalah salah satu sisi pada bidang tegak, dan ada salah satunya yang mewakili rusuk yaitu si AB. Maka AB tegak lurus dengan BG. Nah, nanti saya akan buatkan videonya untuk memahami lagi, untuk kalian bisa lebih paham apa itu yang tegak lurus. Oke? Nah, maka kita lanjutkan soal ini. Jarak titik A ke G adalah, kita ambil segitiga AGC. Nah, AC di sini adalah diagonal sisi, yaitu tadi sudah kita cari 4 akar 2. Dan GC itu adalah rusuk. Nah, GC itu adalah rusuk yaitu 4 cm. Maka mencari AG kuadrat sama dengan kita pindah rumus Pythagoras, 4 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya adalah 48 dan AG sama dengan akar dari 48. Kita sederhanakan menjadi 4 akar 3 cm. Nah, inilah jarak dari titik A ke titik G, yaitu 4 akar 3 cm. Oke, kita lanjut nomor 4. Jarak titik M1 ke M2, di mana M1 adalah titik tengah AB dan M2 adalah titik tengah BC. Ini M1 titik tengah AB dan M2 adalah titik tengah dari BC. Ini dia. Maka jarak titik M1 ke M2 adalah, nah ini garis ini, inilah jarak titik M1 ke M2. Nah, tadi sudah saya katakan jarak itu kita anggap sebagai sisi miring, sehingga kita harus membentuk yang namanya tegak lurusnya atau membentuk segitiga siku-sikunya. Maka kita ambillah segitiga M1 M2B. Kenapa? Karena M1B dan BM2 itu adalah tegak lurus. Tadi sudah saya katakan dia itu tegak lurus, yaitu bidang tegak dan bidang alas. Ya, syarat tegak lurus tadi adalah bidang tegak selalu tegak lurus dengan bidang alas. Maka kita buat segitiganya di bawah. Saya pindahkan di bawah M1 M2 sebagai sisi miring. Tadi kita tetapkan bahwa kita ambil segitiga siku-siku M1 M2B dengan tegak lurusnya di B. Nah, M1B itu berapa? M1 itu adalah titik tengah dari AB. Maka kalau tadi AB-nya adalah 4 cm, maka M1B-nya adalah 2 cm. Begitu juga untuk BM2, yaitu 2 cm. Maka kita dapatkanlah jarak M1 M2 itu adalah akar dari, kita gunakan rumus Pythagoras ya, 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Hasilnya menjadi akar dari 8 atau
2 akar 3 cm. Nomor 5, jarak titik A ke S1, di mana S1 adalah pusat bidang atas. Bidang atas itu adalah EFGH. Nah, jarak dari titik A ke pusatnya. Nah, sekarang kita buat dulu di mana S1. S1 itu adalah pusat bidang atas. Jadi bidang atas tadi EFGH, kita ambil diagonalnya. Kita buat diagonal HF dan diagonal EG. Nah, perpotongannya itulah dinamakan dengan pusat bidang atas. Nah, ini adalah S1. Nah, maka jarak dari titik A ke S1 itu adalah ini. Oke. Nah, untuk mencari AS1 ya, atau jarak dari titik A ke titik S1, kita harus membuat yang namanya segitiga siku-siku. Jadi ini kita anggap sebagai garis miring atau sisi miring. Nah, kita ambil segitiga yang mana yang ada siku-sikunya. Berarti kita ambil AS1E. Nah, ini segitiganya. AS1E. Ini segitiganya. Siku-siku di E. Kenapa siku-siku di E? Kita perhatikan syarat dari tegak lurus yang sudah saya katakan tadi ya. Maka kita pindahkan di bawah. Nah, ini dia sudah saya pindahkan ke bawah. AS1E. Kita perhatikan segitiga AS1E, di mana AE ini adalah rusuk, yaitu 4 cm. Ya, soalnya yang tadi ya, rusuknya adalah 4 cm. Lalu ES1. ES1 kalau kita panjangkan itu EG itu adalah diagonal sisi, yaitu 4 akar 2. Maka kalau ES1 itu adalah setengahnya, karena ini adalah titik tengahnya. Maka ES1 adalah 2 akar 2. Maka kita perolehlah jarak dari titik A ke S1 menggunakan teorema Pythagoras. AS1 sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 2 akar 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah 4 akar 2 cm. Sekian materi pembelajaran hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.